Dengan terbuka untuk umum. Baiknya, terdakwa, ini persidangan pertama saudara. Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan yang terkepal secara berulang kali dan korban mengatakan kepada terdakwa, ampun Bapak. Walaupun korban telah memohon ampun kepada terdakwa, namun terdakwa malah semakin beringas dengan menendang untuk bagian kiri korban menggunakan kaki secara berulang kali. Keluarga tidak puas kalau dakwaan itu hanya kenakan satu pasal tunggal itu saja. Kami tidak puas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pada hari Kamis 31 Oktober 2024 menggelar sidang kasus penganiayaan yang dilakukan Oknum Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Timur Albert Solo yang menyebabkan istrinya Maria Mei meninggal dunia pada 12 Agustus yang lalu. Pantauan media ini, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dan disaksikan keluarga korban berjalan lancar. Selengkapnya, simak liputan kami berikut ini. Dengan terbuka untuk umum. Baiknya, terdakwa, ini persidangan pertama saudara. Ya, saudara sudah dapat surat dakwaan tidak? Sudah ya, sudah dapat ya. Sudah baik. Karena ancaman saudara tinggi sampai 12 tahun. Jadi kami tunjuk pengacara untuk saudara. Ya. Itu pengacara dari Pospaku. Baik, terdakwa, meskipun saudara sudah membaca surat dakwaan, tapi untuk itu dari penuntut umum akan kembali membacakan ya surat dakwaannya. Nanti saudara dengarkan baik-baik. Ya, itu ya. Silakan dari penuntut umum. Surat dakwaan atas nama terdakwa Albert Solo alias Albert, status penangkapan dan penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Albert Solo alias Albert pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di teras sungai yang beralamat di RT 07 RW 04 Kelurahan Laimata, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Josephine Maria Mei yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ada pesan WhatsApp dari kantor yang memberitahukan akan ada rapat. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak usah hadir dikarenakan kondisi korban sedang tidak sehat. Namun korban tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah, kemudian pergi ke bengkel untuk mengganti oli sepeda motor. Setelah mengganti oli sepeda motor, terdakwa meminum minuman keras jenis moke. Bahwa setelah selesai meminum moke pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di RT 07 RW 04 Kelurahan Laimata, Kota Kupang. Sesampainya di rumah, terdakwa tidak melihat korban, yang mana hal tersebut membuat terdakwa marah sehingga terdakwa memukul kaca jendela ruang tamu rumah dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 kali yang mengakibatkan kaca tersebut pecah. Selanjutnya terdakwa kembali mencari korban ke dalam kamar, namun terdakwa tidak menemukan korban, sehingga terdakwa kembali memukul kaca jendela kamar dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 kali yang mengakibatkan kaca tersebut pecah. Lalu terdakwa menuju ke teras rumah dan melihat korban pulang dengan menggunakan ojek online. Bahwa kemudian terdakwa mengambil korban yang berada di halaman rumah sambil marah-marah kepada korban dan mengatakan anjing bangsa perempuan tidak tahu diri. Perempuan yang pulang malam hanya perempuan malam saja. Lalu korban menjawab, sudah bapak cukup. Kemudian terdakwa langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan mengenai pipi kiri sampai ke telinga kiri korban sehingga korban memohon ampun kepada terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan hingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi duduk. Kemudian terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan yang terkepal secara berulang kali dan korban mengatakan kepada terdakwa, ampun Bapak. Walaupun korban telah memohon ampun kepada terdakwa, namun terdakwa malah semakin beringas dengan menendang untuk bagian kiri korban menggunakan kaki secara berulang kali sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Lalu terdakwa kembali menendang bagian dada korban secara berulang kali dengan menggunakan kaki. Bahwa pada saat korban berusaha bangun dan melarikan diri, terdakwa tetap mengejar korban. Pada saat korban masih berposisi duduk di atas tanah dan menyadar kondisi fondasi pagar, korban mengatakan kepada terdakwa, bapak cukup sudah, mama tidak bisa lagi, tolong cukup sudah. Namun
Namun terdakwa tidak mengindahkan ucapan korban, bahkan terdakwa kembali menendang wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki sehingga kepala bagian belakang korban membentur fondasi pagar dengan keras. Selanjutnya terdakwa menjambak dan menarik korban hingga korban jatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu terdakwa menginjak tusuk kiri korban sebanyak 2 kali yang mengakibatkan korban tidak berdaya. Lalu terdakwa pergi meninggalkan korban. Bahwa oleh karena terdakwa tidak puas, terdakwa kembali mendatangi korban yang masih dalam posisi tersungkur di tanah. Namun terdakwa bukannya menolong korban, melainkan terdakwa kembali menginjak leher korban dengan sekuat tenaga sehingga membuat lidah korban terjulur keluar dan mengeluarkan cairan urin serta mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa masuk dalam rumah meninggalkan korban. Selanjutnya korban dihampiri oleh saksi Yulianus Karun, saksi Marcelina, saksi Bendeline, saksi Mince, kemudian saksi Yulianus Karun menanyakan, Om Abi ini kenapa? Kemudian terdakwa menjawab, KE atau kakak, saya siap masuk penjara. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, korban dibawa ke rumah sakit Lewana dengan oleh tetangga sekitar yang memiliki mobil. Selanjutnya 2 hari kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah, korban meninggal dunia yang dikuatkan dengan asli kutipan akta kematian nomor 5371 garis datar KM garis datar 1508024 garis datar 0012 tertanggal 15 Agustus 2024 atas nama korban Josephine Maria May yang ditandatangani oleh Angela Tamo Inya SIPMM selaku pejabat pencatatan sipil Kota Kupang dan berdasarkan hasil visum FPP nomor per dari B dari 15 dari 8 dari 2024 dari Dokes tanggal 20 Agustus 2024 pada korban Josephine Maria May yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara dan ditandatangani oleh Dr. F. Tambunan spesialis forensik. Korban dinyatakan meninggal dunia. Perbuatan terdakwa Albert Solo alias Albert sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Baik, untuk itu saudara silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Berdiri. Taruh mic-nya, saudara sama. Mohon perhatian menjelang siang datang laboratorium penumpang antara yang sama kalau Maria itu itu juga sedang pemain sekali lagi panggilan kepada datang laboratorium penumpang itu juga sedang pemain. Terima kasih. Baik, diambil alih atau boleh terdakwa? Silakan. Pakai mic-nya terus. Terima kasih Bu ya. Setelah saya konfirmasi dengan terdakwa terkait dengan isi dakwaan, pada intinya bahwa memang terdakwa mengakui sehingga kami tidak ada koneksi sudah. Baik, berarti ini ada keberatan ya mengenai ini ya. Baik, untuk itu karena tidak ada keberatan, jadi kita langsung ke pemeriksaan pokok perkara. Bagian untuk kelanjutan persidangan saudara, kami sudah bermusyawarah, jadi kita lanjutkan sidang dengan acara saksi yang akan disampaikan oleh penuntut umum itu di hari Kamis tanggal 7 ya, 7 November 2024. Baik, untuk itu persidangan kita tunda di hari Kamis tanggal 7 November 2024 dengan acara pemeriksaan saksi. Untuk pelaksanaan persidangan, saudara kembali ke tahanan dan tetap jaga kesehatan ya supaya kita lancar. Gitu ya? Ya. Bagian sidang ditutup. Bersama dengan saya ada keluarga dari Josephine Maria May bersama dengan kuasa hukum dari LBH APD NTP untuk akan berbincang dengan mereka terkait dengan hasil sidang ya. Mungkin Kak Puput
Pak Ketut, ya, tadi sudah mendengar dakwaan dari jaksa. Bagaimana komentar yang terkait dengan dakwaan itu? Ya, pada prinsipnya kami sebenarnya kan tuntutan kami di awal itu adalah bagaimana jaksa dan kemudian penyidik itu memasukkan pasal perencanaan itu. Ya, sebenarnya harapan kami dan terus untuk harus dibunyikan sampai sekarang ini, sekalipun memang faktanya di dakwaan itu tidak terakomodir apa yang kami mintakan, tetapi menurut kami itu penting dan berharap nanti unsur perencanaan itu sebenarnya juga mungkin bisa digali pada saat pemeriksaan atau pada saat pembuktian nanti. Tapi pada hari ini kami juga sebenarnya mengembalikan kepada jaksa yang memang kewenangannya untuk merumuskan dakwaan dan menetapkan pasal, berkoordinasi dengan penyidik. Jadi dengan pasal yang ada tadi, menurut kami sudah cukup lah, sudah mengakomodir apa yang menjadi peristiwa dan yang dialami oleh Mama Mei, dan nanti kita akan lihat pada saat pembuktian nanti kita akan berkoordinasi dengan jaksa supaya kami minta jaksa juga bisa memfokuskan untuk bisa menggali hal-hal yang kami utarakan dari awal. Mungkin seperti itu. Terima kasih dari keluarga. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk dukungan kehadiran keluarga, juga LBH Apik yang tetap mendampingi, menguatkan kami. Sebagai keluarga, mendengar dakwaan tadi itu, kami sakit hati. Kami sangat sakit hati, masih terpukul. Belum mampu melihat pelaku. Terus terang, kami sebagai keluarga belum mampu melihat pelaku. Kami sakit hati. Apalagi dakwaan tadi itu 15 tahun. Kembali kami harus mengatakan bahwa permintaan keluarga itu, dan kami sudah masukkan lewat LBH, rentetan peristiwa selama mereka masih hidup itu, yang selalu dihiasi dengan kekerasan dalam rumah tangga. Klimaksnya adalah tanggal 10 itu klimaksnya. Tetapi kejadian itu hampir 2-3 bulan jadi, 2-3 bulan jadi. Ada apa di balik ini? Itu harus dikembangkan. Itu harus dikembangkan. Ada apa ini? Nah, lalu ketika larang pagi itu dan korban tetap harus jadi jalan. Dia kemana? Dia minum, dia tadi dibacakan dia minum di mana, dengan siapa, mereka omong apa. Maka unsur berencana itu masuk di dalam. Keluarga tidak puas kalau dakwaan itu hanya kenakan satu pasal tunggal itu saja. Kami tidak puas. Untuk sementara pendapat kami seperti itu, karena di berbagai kesempatan diminta untuk keluarga berbicara, saya tetap komit dengan ini. Tolong dikembangkan kasus itu. Ada apa di balik itu yang membuat anak kami itu hidup sengsara hampir dari bulan ke bulan, berakhir klimaksnya sampai dia meninggal dunia. Ada pasal berencana yang harus dimasukkan. Demikian. Pak Hendrik, artinya bahwa jaksa juga harus menggali ya dengan siapa Albert minum itu dengan siapa, di mana, omong apa, harus digali. Bisa saja setelah mereka minum itu ada komunikasi antara suami istri, antara pelaku dan korban lewat HP. Di mana peran polisi? HP itu sudah dicari tahu sudah sejauh mana. Apa ada komunikasi di dalam itu? Ada unsur perencanaan, unsur hukum masuk tidak di dalam itu. Itu harus dikembangkan lagi dulu. Tadi keluarga juga sempat melihat Albert terdakwa masuk itu ya. Apa pesannya untuk Albert dalam mengikuti proses persidangan, pengakuannya atau sebagainya? Dia sudah didampingi. Waktu rekonstruksi semua kejadian itu dia elakkan, seolah-olah dia tidak lakukan. Tetapi tadi itu setelah didampingi oleh kuasa hukumnya dan mereka menjawab bahwa dia mengakui perbuatan. Ya, itu kami untuk sementara
pengakuan yang tulis itu kami terima sebagai manusia, tetapi bahwa ketika dikenakan hanya pasal tunggal saja, keluarga tidak bisa menerima. Ibu Pendeta ini dari solidaritas anti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak tadi melihat pelaksanaan sidang ya, harapannya apa untuk Albert? Ya, harapan kami itu dia mengaku terang benderang sebetulnya apa yang sedang terjadi, bukan soal penyiksaan saja, tapi relasinya dan istrinya itu juga harus diungkap. Kenapa penuh dengan kekerasan? Kami melihat bahwa dari rekonstruksi, mestinya rekonstruksi tidak di Polres, itu harus di TKP supaya betul-betul mereka mendapat gambaran yang otentik terhadap situasi. Yang terakhir, kami solidaritas melihat bahwa jangan sampai orang pikir karena itu gara-gara mabuk. Bagi kami mabuk itu adalah alibi untuk kemudian persiapan untuk dia lebih percaya diri untuk menyiksa istri. Itu penting untuk diungkap. Dan kami solidaritas akan mengawal bersama dengan keluarga kasus-kasus ini. Paling tidak di dalam fakta pengadilan akan ada keluar fakta-fakta lain yang memperkuat apa yang sedang terjadi di dalam relasi antara Albert dan Mama Minto, di mana itu penuh dengan kekerasan sistemik, bukan saja baru sekarang. Tapi itu sudah sangat sebetulnya mulai dari anak-anak masih kecil dan ini sebetulnya dia adalah ayah yang habitnya sangat buruk karena di dalam relasi dengan istri dia mempertontonkan kekerasan dan itu berdampak pada psikologi anak. Bagi kami ini adalah kejahatan politik yang terjadi di dalam rumah tangga. Yang terakhir itu sebetulnya ini bernilai jelas femicide karena berakhir pada nyawa Mama. Kami akan tetap pada pengawalan. Kembali ke Kapuput, satu lagi Kapuput, artinya ini kan ancaman hukumannya 15 tahun. Harapannya apa untuk jaksa ketika dalam melakukan penuntutan? Memang masih lama prosesnya, tetapi warning untuk sampai ke penuntutan dengan menggali fakta-fakta persidangan, harapannya apa untuk penuntutan dan nanti keputusan hakim gimana? Dan pasti harapan kami adalah jaksa menuntut dengan maksimal apa yang diatur dalam pasal itu dan kalau bisa tidak ada satupun alasan yang meringankan terdakwa untuk bisa mendapatkan penghinaan tuntutan maupun nanti pada saat itu nanti kami LBH juga akan berkoordinasi dengan teman-teman nasional dalam dukungan supaya mendorong jaksa penuntut umum dan pengadilan dan hukum dalam hal ini majelis hakim yang mengadili pemeriksaan untuk menuntut dan memutus dengan maksimal. Itu harapan kami. Terima kasih Ibu, keluarga, Pak Hendrik dan keluarga lain untuk kemudian